Hello, good morning all. Happy Monday. Welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu kali ini di hari Senin, ya, tanggal 9 Oktober. Kita bakal bahas untuk outlook satu minggu ke depan. Dan saya sengaja buatnya ini hari Senin ini. Kenapa? Agar kita bisa lihat sama-sama reaksi pembukaan market pada hari ini. Kenapa? Karena hari ini tadi pagi itu dibuka dengan market gap up ya. Gap up, di sini ada gap ya. Pada hari Jumat lalu market di close di harga 1832, tadi pagi market dibuka 1847, high 1855 ya untuk sementara waktu. Dan gap up ini adalah akibat dari pengaruh hubungan geopolitik yang sedang memanas antara para pejuang Hamas dengan Israel. Oke, saya nggak akan bahas secara fundamental lebih lanjut, tapi ini gap up disebabkan oleh situasi geopolitik yang memanas. Oke, yang akan kita bahas adalah dari perspektif secara teknikal untuk satu minggu ini. Oke, kita mulai. Kita langsung ke chart daily ya. Untuk chart daily, di 4 jam kita bisa melihat ada gap up. Di chart daily kita bisa lihat sama-sama pada saat sekarang ini market adalah dalam kondisi secara Ichimoku ya, ini adalah bearish, masih bearish ya, kategorinya masih bearish. Namun sudah ada tanda-tanda untuk minimal adalah korektif ke atas. Oke, nanti saya akan bahas lebih lanjut dari time frame lebih kecil, tapi saya kasih penjabaran dulu secara top down dari time frame besar, yaitu time frame daily. Ini adalah masih chart bearish, namun di sini sudah terjadi yang namanya break of structure dari trend bearish. Ini menjadi kemungkinan besar adalah minimal kita akan lihat koreksi ke atas. Oke, saya tutup dulu biar gak susah lihatnya. Kita ke time frame 4 jam. Oke, dari time frame 4 jam, nah kenapa saya katakan ini akan menjadi kemungkinan secara medium term ya. Secara medium term akan kemungkinan koreksi ke atas. Kita bisa lihat di sini ini adalah high ya, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, dan lower high di sini. Di sini semua ini sudah di break. Kita punya higher high sekarang. Ini high low, kita punya ini lower low, kita punya higher high sekarang. Oke, dan saat ini market itu di harga 1850. Oke, nah untuk minggu ini personally saya bakalan lebih prefer bullish kembali. Oke, saya bakal prefer bullish kembali, dan saya kemungkinan bakal enter untuk posisi buy ya, tapi tidak di harga sekarang. Kenapa? Pertama, di sini ada gap. Oke, gap biasanya kita akan lihat dalam reaksi 48 sampai dengan 72 jam ke depan, kita bakalan lihat gap ini ada kemungkinan bakal ditutup. Namun saya juga tidak prefer untuk sell. Kenapa? Karena kalau sell stop loss itu jauh ya, itu di atas dari 1879, cukup jauh. Kecuali harganya ini kalau dia naik terus ya 70-an ya, 70, 60-an, 70-an mungkin saya akan boleh sell. Stop lossnya ada di atas ini. Oke. Nah, jadi untuk sekarang ini yang mau saya expect dari market adalah ini adalah impulse ke atas. Saya berikutnya expect ada koreksi ya. Koreksi itu artinya dia nggak tajam begini, dia bakal lebih makan waktu lebih banyak. Kalau di sini ini naiknya adalah 1, 2, 3, 4 periode 4 jam. Saya expect ya lebih dari 4 candle dia untuk turun ke bawah. Oke, areanya adalah mulai dari 1832, 27, 1820. Oke, jadi di antara 32 sampai 20 itu adalah area yang saya tandai untuk buy. Oke, untuk saya tandai untuk buy. Oke, dari kalau harga sekarang 1850, saya kalau dia nggak langsung koreksi ke sana, dia malah naik ya 1860, 1870 adalah kemungkinan saya akan place untuk short term sell ya, short term sell. Tapi skenario utamanya adalah buy. Oke, jadi antara 1832, 27, 1820 itu adalah 3 area yang saya tandai untuk buy. Jikalau marketnya ini naik lalu koreksi ya, koreksi itu bentuknya begini ya maksudnya ya. Nah, ini contohnya, ini naik, ini koreksi. Koreksi ini waktunya lebih panjang daripada impuls kenaikan di sini. Jadi kalau contohnya di sini ya, di sini misalkan high-nya tidak berubah.
1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung dari candle paling bawah ini, asal naik, dia naik, di sini ada 4 candle, maka di sini adalah lebih dari 4 candle kalau dia nyentuh 18, 232, 27 atau 20. Ya, misalkan 8, 12 ya. Ya, intinya lebih dari 4 candle contohnya. Kalau ini high-nya nggak berubah ya. Ada 32, 27 atau 20, maka itu adalah area saya buy untuk push up ke atas. Minimal saya akan target high di sini. Ya, 1879. Oke, ini untuk emas. Jadi untuk minggu ini emas saya prefer bullish dan bearish. Oke, nah untuk ini stop lossnya di mana? Kalau dia turun 32, 27 atau 20, ya antara retracement 50%, 61,8 atau 78,6%. Stop lossnya ini saya nggak prefer di yang 1810. Oke, saya prefer yang di bawah 1804, mungkin 1800 atau 1799. Dengan target adalah kalau kita berhasil ke trigger buy di area tersebut, sekali lagi targetnya adalah 1879 atau 1880. Oke, itu untuk market gold. Kita akan beralih ke market oil. Oke teman-teman semuanya, ini adalah market oil. Pada saat ini market oil ini masih kategorinya adalah bullish, meskipun di bawah daripada Kijun dan Tenkan. Untuk time frame daily, ya ini masih bullish. Kenapa masih bullish? Karena kita masih melihat higher high, walaupun di sini ada low lebih rendah. Oke, tapi overall kita bisa lihat ya, di sini ini masih bullish. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana untuk enter ke market, ya. Oke, nah struktur yang saya perhatikan di sini adalah, ya di sini kalian bisa lihat struktur yang ini, ya ini adalah namanya expanding flat, ya expanding flat, continuation pattern harusnya selama dia nggak break 7755 ini. Kalau kita enter sekarang jaraknya terlalu jauh, maka ini masih sama dengan oil. Saya bakal tunggu pullback, ya pullback minimal ke 84 sampai dengan 81, antara 84 sampai dengan 81 atau di area reaction zone di sini, ya antara harga sekitar 83, 40-an sampai dengan 82. Oke, ya di sini atau 8128 ya. Jadi antara 8128 sampai 8421 itu adalah target pullback saya, target untuk koreksi. Kenapa koreksi? Karena di sini juga ada gap. Jadi kita bisa lihat reaksinya dari 48 sampai 72 jam ke depan, artinya sampai dengan Rabu. Apabila harga terkoreksi, ya koreksi itu artinya begini ya. Ini impuls, dia mau naik lagi, ini ada koreksi ya. Lebih banyak waktunya sebelum dia naik lagi. Jadi bukan tajam break begini. Jadi saya nggak expect nih market naik lalu dia break tajam begini. Jadi kalau misalnya ini adalah coba kita turun ke 4 jam ya. Nah contoh ini ya, ini dari bawah 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 periode candle 4 jam. Jadi saya expect koreksi dia turun ke antara 8421 sampai dengan 8128 kalau dia terjadinya lebih dari, contoh ya kalau high ini tidak berubah. Jadi saya lagi menjelaskan apa yang dimaksud dengan koreksi dan impulsif. Ya, kalau ini impulsif dari high low kemarin naik hingga hari ini impulsif 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ini 4, kalau catatannya high ini nggak berubah, dia turun menuju 8421 sampai 8128 dalam jangka waktu lebih dari 4 candle ya. Ingat catatannya high-nya ini nggak berubah ya, masih di sini. Dia turun misalkan 8 candle, 6 candle, 10 candle, dia nyampe di sini, ini namanya adalah korektif ya. Jadi dia turun ke bawah secara korektif. Di situ saya akan buy untuk target push lagi ke atas ya. Minggu lalu saya 2 kali salah ya, saya buy lalu 2 kali plannya gagal. Kenapa saya saya gagal? Karena begini, arahnya benar, namun stop lossnya ini, final stop lossnya ini di sini 7755. Jadi kalau dari sini saya nggak stop, dia drop terus ke bawah, dia bakalan jauh sekali ke bawah. So that's why minggu lalu saya ketika dia break di sini saya stop. Oke, so lalu saya cari peluang untuk re-entry kembali. So untuk weekly market outlook minggu ini untuk market US oil, saya bakalan tetap planningnya adalah planning bullish, sama seperti emas. Saya tunggu korektif dulu ya, antara 8421 sampai dengan 8128 korektif dulu untuk ngambil posisi buy. Oke, dengan final stop loss untuk plan ini adalah 7755.
55 yang di paling bawah. Jadi kalau dia ini naik, dia break di bawah ini, ya itu akan mengubah pandangan saya dari bullish menjadi bearish. Oke, karena kenapa ini adalah titik asal dia naik. Oke, jadi kalau ini dia break, ini kan dia naik sampai di sini ya, ini kan adalah koreksi. Kalau dia break di bawah ini, oke, maka saya akan ubah change saya, view dari bullish jadi bearish. Jadi untuk minggu ini US oil kesimpulannya adalah bullish ya, buy on the weakness. Oke. Saya akan update sedikit berikutnya untuk market USD Yen karena saya ada enter USD Yen dan saya dan masih tahan sampai dengan sekarang ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah market USD Yen dan saya akan memberikan update sedikit untuk market ini. Dan minggu lalu ya highlight-nya itu adalah di hari Selasa tanggal 3. Market dari 150 lalu drop ke harga paling rendah itu adalah di 147, dan setelah 147 itu market bounce. Saya ada enter di sekitar area bounce 61,8, 149.20, saya ada enter sell untuk di situ. Nah, jadi untuk gambaran outlook yang besar, outlook yang besar ini ya, final stop loss saya adalah di atas harga high ini. 151.945 di atas ini, di atas 152. Itu adalah gambaran untuk final stop loss saya. Itu di sana, dan saya akan target ya all the way down ya, even di bawah ini, di bawah 144 ya, di bawah 140 itu adalah target penurunan saya untuk medium term. Medium term itu artinya mingguan sampai kepada 1 bulan, 2 bulan. Jadi menurut saya risk and rewardnya cukup bagus. That's why saya enter untuk ambil posisi sell ya, sell USD Yen, karena saya lihat ini bakalan ya, personally saya expect ini nggak di break. Kemudian kalau itu nggak di break dan harga benar-benar breakdown, kita bakal lihat untuk long term harga kembali di bawah harga 127, bahkan even break low di sini ya. Jadi itu untuk USD Yen. Dan untuk teman-teman yang mau enter, teman-teman kalian bisa lihat ya, ini ada impulsive down. Kalian bisa di enter antara 618, 786, 887 ya, minimal tuh 618, dan harga sekarang di atas koreksi 61,8. Di antara harga tersebut kalian boleh enter untuk sell. Kemudian final stop loss-nya adalah di atas harga high tahun lalu 15194. Saya sendiri taruh di atas 152. Final stop loss di atas 152. Atur risk management kalian. Jadi karena setiap account punya kondisi yang berbeda-beda, kalian taruh berapa persen kalian akan willing to risk untuk trade ini, dan kita bakal target cukup besar ke bawah, ratusan sampai 1000 pips ke bawah. Jadi saya rasa itu dulu untuk weekly market outlook minggu ini. All the best for your trade. Trade with care. Risk management is everything in your trade ya, regardless apapun teknik trading Anda, yang paling penting adalah Anda harus bisa atur risk management. All the best. See you again next. Bye-bye.